Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dua Sisi. Dari pembuatan ini kan emang yang namanya apa? Kenapa sih gitu kan jalan ini dibuat? Masih ada yang terganggu katanya. Kedua, emang di sini banyaknya kejadian, adanya yang namanya pembegalan, ada kasus pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dua Sisi. Nah, mungkin di sini saya manggilnya apa ya, Kang ya, Kang Ilham, bro. Lah, ya situ kan. Jadi di sini tuh banyak mungkin berita-berita beredar ya. Dari sebelum jalan ini, jalan baru ya. Itu di mana sih tempatnya, Kang Ilham, kalau boleh tahu? Di Jalan Padat Karya, ya tepatnya di Cibober lah. Cibober. Ini yang tembusan ke Tipar, ke daerah Tipar. Nah, mungkin banyak cerita apa ya, mistis untuk jalan di sini ya. Mungkin dari awal pembangunan rel kereta cepat, terus jalan tol juga kayak gitu. Nah, ada nggak sih gangguan-gangguan atau awal pembangunan ini tuh gangguan ke warga sekitar? Kalau untuk awal ceritanya tuh soal gangguan itu mungkin ya antara ada dan enggak ya, antara ada dan tiada gitu kan, kayak lagu Utopia. Siap. Jadi gini, jadi waktu dulu tuh ini pembangunan tuh dari tahun, kalau nggak salah nggak tahu, tahun 2017 kalau jalan ini, jalan baru di sini itu jadinya tahun 2020. Cuma emang sebelum pembuatan ada jalannya ini tuh kan ada kayak awal dari pembuatan ini kan emang yang namanya apa, kenapa sih gitu kan jalan ini dibuat gitu kan ya. Kenapa sih jalan ini dibuat? Jalan yang dibuat itu karena adanya terowongan kereta cepat yang baru kan. Nah, terowongan kereta cepat yang baru yang itu tembuskan ke Jakarta gitu kan, ke daerah Jakarta gitu. Nah, jadi gini awal ceritanya, asalnya tuh ini jalan nggak ada, jalan itu nggak ada ini. Awalnya jalan ini kan di bawah gunung lah gitu kan, di bawah gunung di situ itu sampai teruskan ke Tipar. Dulu ini jalan yang namanya sepi, nggak banyak orang yang lalu lalang gitu kan ya. Terus juga emang banyak juga orang tuh takut lewat ke sini karena katanya gitu kan ada hal-hal yang mistis lah gitu kan. Ada hal mistis ya di daerah sini gitu. Ya mungkin kebanyakan orang lihat ya banyaknya sosok-sosok yang suka ngeganggu. Kadang kalau ganggu itu paling yang suka manggil-manggil gitu kan, yang ngejailin kayak gitu di sini tuh gitu. Cuma emang kalau untuk soal gangguan ke rumah warga ya mungkin ada, cuma emang nggak bisa yang namanya dikasih tahu secara publik lah gitu, takutnya ada yang kesinggung atau gimana gitu. Cuma emang di sini tuh banyaknya korban gitu kan, dari pembuatan rel kereta cepat itu emang banyak korban, cuma emang nggak dipublikasi. Jadi di keep sendiri gitu? Itu oleh PT? Oleh PT-nya. Karena kalau misalnya kita publik takutnya nanti ada yang bermasalah gitu. Makanya emang di keep, nggak yang namanya sampai di publik di sosial media gitu kan. Di sosial media enggak. Jadi gini, di jalan sini tuh awal tahun 2020 ya. Awal tahun 2020 emang masih sepi. Cuma di situ pertengahan bulan di sini emang mulai rame, banyaknya yang namanya pengunjung, banyak yang namanya wisatawan gitu kan yang datang ke sini pengen yang namanya ngelihat. Emang belum jadi gitu kan, jalannya emang belum jadi, belum ada yang namanya kereta cepat, belum ada gitu. Tapi masih yang namanya pengen cuma nongkrong doang gitu. Itu kan emang ada yang namanya warung kopi juga ada gitu kan, bisa juga buat tempat nongkrong. Nah, hal yang mengganjal, hal mistisnya ya, hal mistis. Jadi kan kita berbicara untuk hal mistis ya, karena mungkin banyak juga dari omongan ke omongan
karena di sini tuh ya banyak hal-hal aneh tentang mengenai mistisnya kayak gitu kan. Untuk mungkin untuk masalah rame atau tidaknya ya nanti bisa ini yang nonton nih bisa datang langsung ke sini lah kayak gitu kan tuh gitu. Jadi untuk hal mistis yang di sini Ya. jadi pertama yang juga harus minta izin dulu ya. Minta izin dulu sebelumnya gitu kan. Ya sama sepupu lah gitu kan, sama sepupu di sini gitu kan, buat yang namanya menceritakan atau ceritain lah gimana kondisi yang di sini gitu. Ini tuh mau diceritainnya tentang apa dulu? Mungkin apa ya, di sini kan hal mistis tentang pembangunan kereta cepat nih. Nah dari situ biasanya nih yang saya dengar ya, kebanyakan cerita kayak misalkan pembangunan jalan tol itu kan biasanya ada nih banyak kecelakaan sama orang-orang di ini kan lah jadi tumbal atau apa dan segala macam kayak gitu. Nah untuk mungkin untuk ke sini ada nggak sih cerita-cerita mistis mengenai hal yang seperti itu? Ada, pastinya ada. Di setiap proyekan, di setiap perusahaan, kalau misalnya kita ngebangun ya, ngebangun jalan atau misalnya ngebangun tempat gitu, pasti adanya yang namanya ya di sisi kedua lah. Sisi kedua maksudnya itu adanya hal yang lain yang mungkin yang antaranya itu tempat tinggal mereka. Saya tempat tinggal mereka kan kita itu hidup berdampingan ya. Hidup berdampingan gitu kan, antara manusia, antara makhluk nyata sama makhluk yang goib gitu kan. Kalau misalnya disebut itu meren jurignya untuk bahasa nama gitu kan, ya jurig kayak gitu kan. Nah jadi ya mungkin itu tuh asalnya ada yang makam juga gitu kan, makam juga sampai yang namanya dipindahin gitu kan, makam sampai dipindahin ya mungkin gitu kan, mungkin emang adanya dari yang asalnya tempat tinggalnya di situ ya mungkin mereka marah gitu kan. Mungkin mereka marah gitu kan, marah ya mintanya sesuatu yang mungkin tumbal, cuma tumbal itu bukan dari warlock, bukan dari warga lokal sini. Kebanyakan itu dari orang luarnya, dari pihak si yang ngebangun itu kan. Biasanya ngebangun itu kebanyakan di Indonesia itu orang-orang gitu ya, orang-orang yang bermata sipit lah gitu kan, yang bermata sipit kayak gitu. Cuma emang banyaknya tumbal, ada juga tumbal gitu, cuma emang kebanyakan tumbal itu bukan dari warlocknya tapi dari si pekerjanya mungkin kerja kayak gitu. Nah berarti mungkin untuk hal-hal yang mengarah ke pembangunan ini mah di setiap proyek juga pasti ada ya untuk tumbal dan apa ya namanya kalau misalnya kita sebut dalam hal lebih kasarnya mungkin ritual mungkin ya. Iya, ritual dulu. Nah untuk berarti pembangunan di situ berapa tahun berjalannya? Kalau nggak salah ini kalau kereta cepat kita 5 tahun atau berapa tahun ya, sekitaran 5 tahunan kalau kereta cepat itu. Cuma emang kalau jalan ini tuh sekitaran 2 tahunan kalau nggak salah, 2 tahunan kalau jalan ini. Pokoknya kalau jalan baru yang di sini yang di atas ini tuh kan asalnya gunung nih ini gunung. Kasih gunung itu kan sekarang jadi jalan gitu kan. Nah jalan ini tuh di bawahnya itu tuh terowongan kereta cepat gitu. Nah mungkin kan tadi balik lagi ke pembahasan awal ya, apa rel ini tuh berarti teh apa ya Sunda mah nggak bolongan lah ya, nggak bolongan gunung. Nah dari situ kayak ada nggak sih beberapa cerita mistisnya atau apa ya namanya teh kayak gangguan lah gitu ke Kang Ilhamnya sendiri nih sebagai mungkin warga di sini ya, kerasa ada yang ngeganggu atau gimana karena ada pembangunan ini atau gimana? Kalau ke saya sendiri sih belum, cuma emang kedengar dari yang pekerjanya. Pekerja di sini kan kebanyakan warga-warga sini kan gitu. Pekerja yang di sini warga-warga sini, nah pernah ngedengar katanya pernah diganggu juga. Jadi di setiap kerja atau misalnya shift malam gitu kan, kayak shift malam kan ada bershift kan itu kerjanya. Ada shift malam kayak kontraktor kayak gitu kan ada. Kadang suka digangguin, ada yang ketawa, ada yang nangis, ada yang minta tolong. Itu banyak di situ. Banyak kan emang kadang ada yang sampai dilihatin sama sesuatu. Banyakan tuh kalau disebutin itu mungkin kuntilanak gitu. Tante-tante lah gitu, tante-tante kuntilah gitu. Saya sedikit merinding. Semua sama ya, rasa sama saya gitu. Emang kebanyakan kayak gitu. Ya mungkin mereka juga marah lah gitu kan. Warga
kalau misalnya kita ibarat datang ke tempat orang tanpa mengucapkan assalamualaikum, tanpa mengucapkan sampurasun atau tanpa mengucapkan permisi, itu kan pasti marah kan? Ya. Nah kayak gitu, di sini juga kayak gitu. Kan yang dibahas tadi kan itu kita hidup bersama berdampingan gitu kan. Nah, kalau ini kan ada yang percaya atau ada yang enggak kan? Ya. Itu mah kan bebas gitu kan, haknya masing-masing gitu kan. Kepercayaan masing-masing. Balik lagi ke Tapi orangnya. kalau menurut saya itu ada, hal gaib itu ada, hal gaib itu nyata. Nah, gitu. Ada nggak sih satu hal yang ngeganjal saat pembangunan terowongan kereta cepat ini? Mengganjal maksudnya? Dari segi apa ya, hal mistisnya yang mungkin kebanyakan nih nggak tahu nih ya gitu. Apakah selama apa ya, sesudah jadi ini, apakah ada yang tadi disebutin ya, balik lagi, apakah ada yang ngeganggu, banyak yang ngeganggu, ataukah emang setelah beres ya udah beres gitu, tidak ada gangguan lagi dari hal-hal yang seperti itu? Kalau yang saya dengar emang sebagian ada yang bilang ada yang keganggu. Nah, masih ada yang keganggu katanya gitu kan, gini. Cuma emang nggak tahu lah gitu kan, kalau yang di situnya mah diberesinnya kayak gimana ya, mungkin dibantuin juga sama sepupu di sini gitu kan, minta izin juga kan, minta tolong dan lain-lain gitu kan, biar yang namanya di sini tuh nggak diganggu lagi gitu kan. Caranya kayak gimana ya mungkin itu orang lain juga tahu lah gitu kan, cuma saya mah nggak tahu kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu. Nih balik lagi kan ya, di sini tuh sekarang mungkin jalan udah rame ya, untuk saat ini jalan tuh rame. Nah mungkin dari saat pembangunan terus sampai sekarang ini tuh ada pengelolanya nggak sih? Ada sih, ada pengelolanya. Ada. Oh ada. Nah untuk ini tuh dikelolanya oleh, kan rata-rata ya kalau misalnya ada acara kayak gini tuh dikelola kadang sama ormas, Karang Taruna, atau misalkan pihak-pihak warga setempat. Nah kalau di sini tuh pengelolanya sama siapa ya? Kalau di sini pengelolanya sama Karang Taruna. Karang Taruna sendiri. Pemuda di sini ya. Nah mungkin ini tuh kayak apa ya, inisiatif dari si Karang Taruna ini, atau kayak ada suruhan nih kayak dari kokolot di sininya, kalau Sundanya kokolot lah, apa ya, sepuh enggak, ya kayak orang tua lah, yang dituakan maksudnya kayak gitu kan di daerah sini. Ada suruhan dari orang yang dituakan kayak besok kelola aja, misalnya mungkin suatu saat bisa ramai atau kayak gimana gitu. Kalau awalnya ceritain ya, kayak gini lah. Tahun 2020 pas jalan ini udah jadi Ya. itu emang mulai yang namanya waktu COVID lah. COVID. Nah pas zaman COVID itu kan lumayan lama kan, itu kan ada tempat-tempat pusat perbelanjaan kayak gitu pada tutup, cuma di sini buka. Emang di sini kan adanya yang kayak SOP kayak gitu kan, harus yang kayak gimana pakai masker dan lain-lain gitu kan. Nah itu tahun 2020 itu sampai ada sekitar 68 pedagang itu, 68 pedagang awalnya gitu kan. Cuma nggak lama dari situ ya emang mulai sepi lagi, karena pusat perbelanjaan yang di luar itu yang ngasihnya tutup, buka lagi. Di sini udah mulai sepi, gak rame lagi. Cuma emang sekitar 2020 akhir, 2021 awal lah, 2021 awal itu emang ada yang namanya inisiatif. Cuma emang ya awalnya cobalah ini dikelola kayak gimana, emang dari sepuh dulu kan gitu. Oh iya. Dari sepuh dulu itu langsung ditunjuk langsung gitu. Cuma emang sebelumnya emang ya ada hal apa ya, hal mengganjal gitu kan di otak, di pikiran gitu kan, itu sampai berbulan-bulan gitu kan, sampai berbulan-bulan, sampai mikirin kok bisa. Mau tahu nggak kayak gimana? Nah itu apa nih? Ini apa nih? Jadi gini, sempat dulu kan sering ngumpul ya sama anak-anak tuh, sering ngumpul di satu warung. Situ sering yang namanya ngobrol gitu kan, aduh ya intinya ngopi bareng lah di situ, ngopi bareng. Cuma emang
gak lama dari situ pas waktu pulang intinya di rumah gitu kan, ya tidur mimpinya tuh gini, si warung ini, warung yang ditempatin sama saya yang biasanya ngopi itu sampai dibangun sampai beberapa tingkat Ke atas. Maksudnya beberapa tingkat tuh bangunannya apa gimana? apa ya, kayak kalau misalnya di daerah Dago adalah Dago kayak gitu. Iya. Nah kayak Dago Oh, berarti tempat-tempatnya jadi kopinya ya, gitu. tempat kopinya kayak gitu, di tingkat kayak gitu. Ada satu titik sampai titik itu tuh salah satunya titik terakhir itu AC. Ada satu titik di situ AC. Ternyata sekarang ya, sampai sekarang itu kejadian dari mimpi, padahal itu dari mimpi, Tante nggak tahu kenapa gitu kan, cuma emang ini diceritain dulu dari mimpi ya. Ini mah khusus buat yang namanya yang percaya gitu kan. Kalau misalnya percaya, alhamdulillah enggak juga nggak apa-apa gitu kan, karena emang yang benar-benar dirasain sama saya sekarang gitu kan, yang benar-benar dialamin sama saya sekarang gitu kan, dari dulu sampai sekarang, dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Tahun 2020 itu mimpi itu saya coba naik ke atas gitu kan, jalan-jalan ke atas di warung itu, naik ke atas, pas lihat itu posisi lagi sendiri itu ketemu sama sepuh, ketemu sama sepuh. Nih bentar, artian sepuh tuh hal goib, hal ya, mistis. dari hal mistis lah ya, hal goib, ketemu sama sepuh. Sepuh itu tuh bentuk atau dari wujudnya itu laki-laki, kakek lah wujudnya, kakek. Cuma emang dari perbentukan kayak badannya kayak gitu tuh bolong-bolong. Bentar, bolong-bolong kayak gimana? Jadi si badannya tuh bolong. Oh, cuma nggak takut. Iya. Kadang orang lain kalau misalnya kita ngelihat hal-hal yang kayak gitu, apalagi hal yang di luar nurul lah, Iya. itu kan pasti takut ya. Cuma ini nggak takut. Pas saya ketemu sama sepuh itu teh, sama si kakek itu teh, nggak takut. Malah yang namanya di Sunda nama di Gupayan. Atau di Gerwan lah, di sana nama gitu. Yang tadi kalau bahasa Sundanya mah, dia bilang nitipin tempat ini. Kalau dia bahasa Sundain lah, tong ngepikeun ninggalkeun tempat ieu, nitip. Nanya kan langsung, kenaon gitu kan. Jadi dia pasti bakalan aya kejadian. Dia bakalan aya kejadian anu gede. Ngan omat tong ngepikeun ninggalkeun tempat ieu. Ya, Seperti itu bilang kayak gitu. Karena iya masalah bisa diselesaikan ke ujang. Di situ emang nanya dulu kan, nanya ngobrol lah gitu kan, kayak ngobrol biasa. Jadi bukan kayak ngobrol sama hal baik, bukan. Kayak ngobrol biasa. Maaf dipotong nih Kang Ilham. Berarti Kang Ilham bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitu, atau misalkan kan kadang yang saya tahu ya, untuk orang-orang di luar mungkin ada yang percaya, ada yang tidak gitu. Ada yang bisa merasakan suasananya, rasanya, ada yang bisa melihat, dan ada yang bisa ngobrol, mediasi kayak gitu. Nah, berarti Kang Ilham bisa? Kalau saya nggak bisa ngelihat tadi, tapi bisa yang namanya ngerasain doang. Jadi kalau misalnya contoh di tempat ini tuh kayak gimana nih rasanya? Oh kayak gini itu bisa. Tapi kalau misalnya ngelihat wujudnya, pengen sebenarnya mah, cuma nggak bisa. Itu bisa yang namanya ngelihat kayak gitu di hal-hal mimpi. Tapi kalau di dunia nyata enggak. Baik. Nah, lanjut lagi dengan yang tadi tentang emang cuma saya kerasa apa sih yang merinding juga ya. Ini juga masih kerasa kayak gitu. Merinding gitu kan, karena emang yang saya rasain ya kakek-kakek itu emang ada di sini gitu kan, ngeliatin. Cuma emang karena tadi udah minta izin juga ya, mungkin di publik lah gitu kan, diceritain, nggak apa-apa. Sekiranya itu nggak yang namanya berlebihan sih, hanya berlebihan. Si Kang Ilham sendiri yang minta izin tadi ya, minta izin.
karena ya emang yang dirasain kalau misalnya emang kita nggak izin dulu pasti nanti kedepannya bakalan kayak gimana Ya. karena saya nggak mau yang namanya ngambil resiko terlalu berlebihan lah. Ya mungkin untuk orang yang apa ya, yang percaya dengan hal-hal mistis, sama halnya kalau kita masuk ke rumah tanpa izin, mungkin kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah. Makanya nah mulai dari situ emang sekitaran tahun 2020 itu kan yang saya kan Silaka itu bilang nanti kayak bakalan ada kejadian. Ya. Ternyata benar kan tadi ada kejadiannya itu sampai yang namanya di sini tuh perang darah. Bentar, maksudnya perang darah itu kayak gimana? Dari satu wilayah antara dua wilayah itu perang darah karena saking yang namanya ada kecemburuan sosial gitu kan ya, mungkin nggak tahu karena cemburu soal warung kayak gitu, nggak tahu gimana gitu itu. Bahkan itu perangnya juga sampai sama anak-anak Karang Taruna, sama anak-anak Karang Taruna saya gitu. Antar Karang Taruna, Iya. atau misalkan dari sininya Karang Taruna nih, dari kubu sananya orang-orang dewasa atau Orang-orang dewasa juga di sana ada. Di sini kebanyakan Karang Taruna di sini yang ribut gitu. Ya itu diselesaikan sama pihak kepolisian juga gitu kan, tanda tangan di atas materai lah gitu kan. Ternyata yang emang ngeganjal yang dipikirin kok bisa gitu, yang dipikirin bakalan ada kejadian gitu, kayak kejadian yang besar gitu, yang besar yang bakalan ya intinya mah rame lah gitu kan di sini tuh. Cuman di situ alhamdulillah teh clear masalah, gak sampai yang namanya sampai panjang gitu masalah. Dibantu juga sama pihak kepolisian juga gitu kan. Jadi perjanjian di atas materai gitu kan bagusnya kayak gimana. Karena kalau misalnya nggak perjanjian di atas materai kayak gitu, itu pasti kedepannya bakalan kejadian lagi gitu. Itu satu masalah selesai. Masalah selesai. Tahun 2022 mimpi lagi. Di dia ketemu lagi sama kakek itu. Di dia bakalan rame. Kelola kumaneh. Oh, berarti yang ngelola di sini tuh Kang Ilham sendiri. Sama ya dibantu juga sama anak-anak yang lain lah ya, bantu juga sama anak yang, karena kalau misalnya ngelola sendiri tuh ya pusing juga gitu kan yang tadi. Sampai sekarang alhamdulillah ini lancar gitu. Cuma tahun 2022 emang di sini banyaknya kejadian, adanya yang namanya pembegalan. Masih daerah sini ada pembegalan. Oh iya, kalau itu pernah dengar kalau pembegalan ya. Sempat yang namanya viral di media sosial. Iya. Di sini ada. Sekitar tahun 2022 2023. Itu di jalan yang baru ini apa? Kan di sini ada jalan juga yang lama yang di bawah ya. Iya. Nah, itu di jalan yang baru di sini juga apa yang di bawah? Kalau pembegalan itu di jalan bawah yang sebelah sananya. Oh. Kalau yang pembegalan itu di jalan apa? Jalan yang bawah pembegalan gitu kan. Cuma ada kasus pembunuhan. Ini nih yang mau saya ceritain. Kasus pembunuhan di sini. Jadi si kasus pembunuhan itu yang mungkin dalam kasarnya itu ada apa? Cewek lah. Cewek itu open. Itu. Gak usah disebutin lah ya. Mungkin nanti tahu lah, nanti tahu sendiri ya, nanti mungkin tahu ya. Open BO. Udah sebutin. Intinya open kayak gitu. Nah, sekitaran tahun 2022 akhir, tahun 2023 awal segituan. Nah, adanya kasus pembunuhan itu ternyata disebabin itu sama orang yang suka ngebegal. Pelakunya tuh masih sama guys, masih sama. Itu kalau nggak salah satu minggu itu sampai ada 4-5 korban. Pembunuhan Bukan, atau pembegalan ya. Pembegalan. Cuma korban pembunuhan satu orang, itu cewek. Ada hal yang namanya mistisnya ini di sini. Ya. Mau tahu nggak Kang Adi? Apa nih hal mistisnya tuh maksudnya? Jadi gini, waktu saya lagi ngumpul sama anak-anak, Ya. lagi ngumpul sama anak-anak di sekitaran sini, lagi ngobrol gitu, biasa ngopi-ngopi. Kan ada satu cewek nih, itu tuh udah ada 1 mingguan kejadian. Di sini tuh sepi Kang Adi, sampai ada 2 minggu 3 mingguan tuh sepi di sini. Mungkin karena ngelihat Ya, media karena- sosial kejadian itu. Ya karena ada kejadian itu, karena emang sepi banget nih, rasanya rame, sampai sepi, sampai warung-warung yang ada di sini juga, ya emang dari penghasilan juga berkurang lah gitu, kayak biasanya. Nah, yang hal yang aja lagi ngumpul sama anak-anak, itu ada satu cewek kerasukan, sampai kerasukan kayak gimana, kan kadang ada yang sampai teriak-teriak, ada yang nangis, bahkan mungkin yang lebih parahnya dia langsung loncat apa kayak gimana gitu ya.
Kalau ini kerasukannya nggak ini, cuma nangis. Kaget kan langsung kan, itu kenapa sih? Lihat kenapa? Ini bener-bener real ini mah, di depan mata gitu kan, sampai yang namanya dia nangis gitu kan, minta tolong, pengen yang namanya pulang. Cuma di sini bingung siapa sih ini yang masuk? Kan di sini emang banyak ya gitu kan, bukan itu doang gitu. Cuma langsung ke distrik ke korban yang itu, lokasi kejadian yang di situ. Yang di sini ada yang korban pembunuhan di situ. Kita emang ditanya gitu kan, dia pengen pulang, nggak bisa. Karena kan emang yang saya tahu gitu kan, kalau korban-korban kayak yang bunuh diri, korban pembunuhan, intinya korban yang meninggalnya yang gak wajar lah. Iya. Itu kan katanya emang susah buat pulang bukan pulang ke rumah, bukan ke rumah dia, tapi ke rumah Allah lah gitu kan ya. Pasang yang nyiptainnya gitu. Minta pulang tapi nggak bisa, kita gimana ngebantuinnya, cuma bisa berdoa doang. Itu sama saya dipegang dia nggak mau. Terus gimana itu? Sama saya dipegang nggak mau. Ada teman saya juga emang yang dia juga bisa lah gitu ya. Dia juga bisa gitu kan, bisa yang namanya ngerasain, bisa ngeliat juga gitu. Ngobrol lah sama saya tuh, dia sah sih cinta masuknya. Ya lain korban kamari lain gitu. Setting nanya gitu, dulu gimana kamari sih korban? Duh cinta kemana tuh ya? Itu baik cina ada yang kenal we, cina ngomong naon, ya, bahasa Sunda lah gitu kan. Mungkin nanti ada subtitle lah di sini ya. Insya Allah nanti ada editor ya, tolong. Ada subtitle di sini lah. Nah, pas lagi ngobrol dia nangis minta tolong yang namanya pengen pulang, minta tolong pengen dianterin gitu kan ke rumahnya. Cuma kita bingung gimana, nggak bisa. Sama saya dipegang nggak mau, dia panas dipegang sama saya nggak tahu kenapa. Yang mungkin yang di situ kan mikir juga tuh, kenapa takut sama saya gitu kan, takut yang namanya kepanasan gitu kan pas dipegang. Tapi ada satu teman saya di situ, coba cing kumaneh gitu kan, cepangan cing kumaneh usapan Pegangin gitu ya. tapi biasa sama dia. Cuma dia teh nanya cing nanya yang sakitnya itu di bagian mana aja, sakitnya itu di bagian mana, sama dia ditunjuk ada di sini itu benar-benar yang namanya real itu kan, yang ditusuknya emang kan di sini ya. Si korban itu ditusuknya di sini, bagian leher ini kan. Kalau misalnya ini kan ada nadi di sini kan? Kalau di sini udah kena ya udah, mau gimana lagi nggak bisa ketolong gitu kan. Nah di sini cuma saya sempat yang namanya bawa air gitu kan, bawa air juga sempat ya, dibacain juga gitu kan, bacain juga air itu diusapin tuh apa, bukan di apa ya bahasa Indonesia dilus sama si air itu perih. Jadi bukan yang namanya biasa tapi perih katanya. Kok bisa gitu, makanya bingung itu saya punya ilmu atau kumaha gitu kan ya. Karena punya ilmu atau kumaha gitu kan ke diri sendiri. Tapi emang kalau misalnya sama orang lain itu di kayak dilus-lus kayak gitu itu biasa aja. Sama teman saya yang satu itu kalau saya sama saya pas dilus itu dia bilang perih, sakit. Oh mungkin ya kayak gitulah gitu kan. Ya udah gak lama dari situ, kasihan juga sama si ceweknya gitu kan, kasihan juga sama si ceweknya, kita doain lah gitu. Kita doain juga di situ, yang minta pertolongan juga sama Allah gitu kan, biar yang namanya dia bisa tenang juga di alam sana gitu kan, biar tenang di alam sana. Mungkin ya emang karena kurangnya doa gitu kan, karena kita didoain juga di situ. Coba sama saya dikeluarin lah gitu kan, sama anak-anak juga dikeluarin, alhamdulillah bisa tuh, alhamdulillah bisa. Nah itu hal apa ya yang masuk itu korban pembunuhan itu. Tuh, sampai sekarang juga sebenarnya ada korbannya juga masih ada, cuma emang dulu mah itu berani yang namanya, bukan berani sih, emang supaya yang namanya jalan-jalan ke daerah sini. Oh jadi kayak ngeganggu minta tolong lah mungkin minta tolong, kadang ada yang sedikit-sedikit ada nangis gitu kan ya, karena emang mungkin ya gimana lagi gitu kan, kita nggak bisa bantu gitu, nggak bisa bantu apa-apa kayak gitu. Nah sekarang ya masih ada, cuma emang diamnya bukan di sini, tapi diamnya tuh di lokasi kejadian diamnya gitu. Cuma emang nggak bisa kemana-mana ya, mungkin di situ juga kan ada sepupunya kemarin bisa lah tong mana cingnya di dia, dan emang mesti di dia orang kurang dijagaan mungkin biar sama saya dijagain, sama saya dijagain di sini gitu. Kamu gak akan yang namanya kenapa kok di sini kalau bahasa Indonesia ya. Kayak gitu sih Kang Adi. Berarti ternyata lumayan banyak juga ya cerita, mau itu cerita hal mistisnya, mungkin apa ya cerita dari
si tempat ini juga Iya. mungkin banyak ya. Iya, emang banyak Kang Adi. Saya dulu pernah yang namanya explore nih sama teman-teman, sama anak-anak. Explore gimana nih? Pertama tuh explore di daerah yang mau ke daerah, masih daerah sini, Iya. cuma ke daerah sananya ke daerah Cipar lah. Iya iya. Ke daerah Cipar. Itu kan ada yang namanya Kicau, situ. Kicau ya. Nah, awalnya tuh katanya dulu ya, ini mah ngedenger dari orang tua juga gitu kan, ngedenger dari sepupu-sepupu juga. Katanya dulu tuh itu ada satu apa ya namanya beko atau apa sih? Kalau bahasanya beko, Ekskavator. ekskavator Ya. yang nggak tahu mau numbangin si pohon itu, nggak tahu mau yang namanya ngeruk atau ngegali tanah di situ, nggak tahu apa. Cuma si mesin itu tuh nggak bisa yang namanya apa ngegali atau inilah, Pokoknya nggak gede. bisa gede, pokoknya gede itu nggak bisa, karena ya mungkin ada penunggunya juga. Sampai katanya ngeguling lah Apanya? si mesinnya, Mesinnya Iya. sampai ngebalik. katanya. Saking mungkin gedenya si energi dari pohon itu ya. Iya, karena di situ kan pasti ada penunggunya. Iya. Pasti ada penunggunya. Karena ya dulu juga ngedenger dari orang tua, karena mama juga cerita gitu kan di rumah. Dulunya cara pernah yang namanya diudag, giginya teh cenah. Dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama Sosok Oci dia. Soalnya emang di situ juga anak-anak kan waktu pas ekspor ya, emang ngerasain banyak kan, sama kakak juga kan gitu. Iya. Sama kakak juga, sama saudara juga kan ngekspor ke situ. Cuma emang banyak banget gitu kan sosok-sosok di situ. Contohnya kalau misalnya di mention sosoknya ada di situ. jangan dulu deh. Oh jangan dulu. Jangan dulu. Enak Oh, ya, ini mungkin cerita-cerita aja dulu ya. Kalau misalnya mau di mention nanti kan datang di sini gitu kan. Jadi Kang Adi juga bisa ngerasain. Aduh. Saya pulangnya lumayan ini. Nah, mungkin setelah explore itu rasanya gimana sih? Apakah mungkin setelah explore itu ada gangguan yang kayak digangguin nih satu-satu atau kayak gimana, atau ya udah biasa aja kayak gitu? Kalau katanya ada yang ngegangguin di mimpi juga ada. Gangguin di mimpi ada. Bahkan ada yang sompral lah gitu kan. Ya. Sompral di situ lah. Sampai yang namanya badannya panas. Awalnya mah kayak nangtang di sini, itu ada temen kan nangtang di sini Ya. nangtang naon lah gitu kan, persetan lagi gini. Coba datang ke sana, pulang ke sini itu sampai yang namanya minta tolong. Jadi lagi di sini diam saya sendiri, cuma nggak ikut kan karena bawa seorang lah di sini Ya. kan, nggak ikut di sini. Minta tolong, kamu tulungan aja, kunaon. Barang-barang paranas euy. Berarti setelah ekspor itu ya mungkin ada gangguan-gangguan. Iya ada gangguan. Ini ekspor ini masih lanjut apa gimana? Sekarang Ini tuh ekspor ini tuh untuk konten juga Konten. apa pribadi gitu? Untuk konten ini, tapi ini real sih, bukan yang namanya settingan gitu kan, kayak yang mungkin ada akun-akun yang lainnya ada sosoknya gitu kan, karena kan emang sosok itu nggak akan bisa kelihatan di kamera, kecuali kalau misalnya kita di Kecuali kamera. nggak sengaja ya. Kalau nggak sengaja paling selewat doang lah gitu Iya. kan. Paling selewat doang kayak gitu sih kalau misalnya sosok kayak gitu, karena emang di kamera biasa itu jarang yang namanya kelihatan gitu. Ada rencana mau aktif lagi buat ekspor? Ada. 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 Boleh nih ajak-ajak ya. Boleh, nanti ya. boleh. Mungkin jadi terobosan baru juga buat saya gitu kan. Apalagi ya Kang Ilham ya? Mungkin cerita di sini mistisnya ada lagi ya. Sebenarnya masih banyak. Mau ceritain yang mana, soal gunung atau apa? Cuma emang nggak banyak yang saya tahu, sedikit sih, cuma emang ngena lah, Ya. sedikit cuma emang ngena gitu kan. Mungkin dijadiin nanti di part 2 ya. Boleh. Di part 2 Boleh, bareng sama teman-teman yang lain. Boleh. Mungkin biar apa ya? Tidak ada rasa ya mah jelema, kalau Sunda ya, ya mah jelema ngaya-ngaya. Tapi kan kalau misalkan ada teman-temannya yang merasakan, oh iya Nah, ternyata itu benar. ya kita Apalagi kalau misalnya bisa yang namanya mediasi gitu kan, kita bisa berbicara langsung sama ininya, kita lebih bagus kayak gitu.
Mungkin segitu Kang Ilham untuk pembicaraan hari ini. Terima kasih sudah Siap, diganggu sama-sama. waktunya. Gak apa-apa Kang Adi, makasih juga udah diundang ke podcastnya gitu Ya. kan di dua sisi gitu. Makasih juga. Ya, semoga dengan video ini tempat ini bisa semakin ramai lagi, semakin apa ya, baik lagi lah dalam situasinya kayak gitu kan. Tidak ada masalah apapun terkait tentang tadi bentrok lah ya. Iya. Bentrok gitu kan. Ya, semoga aman semuanya. Mungkin Ya, sekian. Intinya ada satu pesan. Siap, boleh. Intinya ambil yang baiknya, buang yang buruk. Betul. Mungkin sekian podcast dari dua sisi. Kita ketemu lagi di part 2-nya. See you, bye-bye.